siapakah yang Allah sebutkan orang-orang yang beriman yang sebenarnya itu? Kita temukan dalilnya di surah Al-Anfal, surat ke-8 ayat 2, 3, dan 4. 3 ayat. Surah apa? Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Silakan dibuka Qur'annya atau Androidnya, manfaatkan, karena ini bukan sekedar mendengarkan, tapi Bapak langsung lihat dalilnya dan langsung Bapak menyimpulkan poin-poinnya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan loncat dulu ke ayat 4. Allah mengatakan ayat tersebut, ulaika humul mu'minuna haqqan. Di sana Allah mengatakan seperti itu. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Mari, enggak abal-abalan. Ini ayatnya haqqan, benar-benar beriman. Pertanyaannya adalah manhum, siapa mereka itu? Nah, kalau kita kenali karakter mereka, karakter orang yang beriman sebenarnya ini, dan saya yakin semua jemaah yang di sini khususnya Allah berkata menjadi al-mu'minuna haqqan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita menemukan di 2 ayat sebelumnya. Silakan baca ayat 2 dan 3. Dengan gamblang Allah jelaskan siapa orang yang beriman yang sebenarnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna ash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada berapa karakter kira-kira? Coba dihitung. Yang benar jawabannya boleh pulang dulu apa? Enggak boleh dijawab ya. Ada berapa karakter? Coba saya. Pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Pertama. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. 2 ya. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lanjut yang keempat, alladzina yuqimuna ash-shalah. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada berapa? Allah mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka. Kalau sudah terwakili maka ini Allah mengatakan di mereka yang disebut al-mu'minuna haqqan. Orang yang beriman yang sebenarnya. Namun ingat, 5 ini bukan berarti batasan. Enggak. Itu hanya mewakili dari sekian banyak kesan-kesan yang Allah berikan kepada kita. Terwakili di 5 hal. Maka upayakan yang 5 ini ada dalam jiwa kita agar digolongkan menjadi al-mu'minuna haqqan. Baik, kita telusuri satu persatu. Yang pertama, mari kita deteksi diri. Sudahkah jiwa ini termasuk karakter yang pertama? Innamal mu'minun, sungguh hanyalah disebut orang yang beriman itu adalah yang pertama karakternya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Jumhur ulama mengatakan kalimat wajilat atau al-wajal di sini bukan getaran fisik. Jadi ketika ada muazin yang mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi bukan berarti hati berdekat, enggak. Tapi maksud awajal di sini adalah getaran di sini adalah khasyatul 'abdi li rabbih, takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sudahkah jiwa ini ada sikap, ada karakter takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi? Jiwa takut ini sudah benar dari karena kita adalah orang yang beriman yang sebenarnya. Insya Allah, buah dari takutnya seorang hamba kepada Allah membuahkan sikap yang namanya muraqabatullah, merasa diri diawasi oleh Allah, merasa diri dipantau oleh Allah, merasa diri dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sebutkan kepada saya, ada nggak sebuah tempat
atau lorong waktu di mana pandangan Allah nggak tembus pada waktu tersebut? Ada nggak? Nggak. Jadi ketika ada seorang hamba yang bermaksiat, ketika dia bermaksiat, dia sedang tidak beriman. Karena mustahil keimanan bersami dengan kemaksiatan, mustahil. Pondasi yang kedua adalah kalau punya targetan menjadi ulaika humul mu'minuna haqqan, maka harus kita miliki karakter yang kedua adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan, ketika diperlihatkan ayatuhu, tanda-tanda kebesarannya, berupa apa? Pertama yang tersirat, apa itu? Alam raya, langit, bumi, seisinya, ini semuanya tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperlihatkan langit yang jernih itu, hijau daun itu, kicau burung itu, harusnya semuanya itu menambahkan keimanan kita. Apa yang kedua? Ayat-ayat tersurat berupa apa? Al-Qur'anul Karim. Dibaca Al-Qur'an harusnya walaupun tidak kita pahami menambah keimanan kita. Pas kita keluar rumah, kita lihat hijaunya daun, kita dengarkan kicau burung yang begitu merdu, kita lihat apalagi pemandangan yang sejuk, kita hirup oksigen yang begitu sejuk. Harusnya semuanya yang kita rasakan itu menambahkan keimanan kita. Pernah saya membaca sebuah literatur, ada seorang syekh, dia tipenya adalah al-baka, itu cengeng. Setiap lihat batu nangis, lihat ikan nangis, lihat pohon nangis. Kalau ingin sholat itu panjang, lama sholatnya. Ternyata bukan ayat yang panjang, tangisan yang panjang. Salah satu murid berkata, ya abadi, wahai guru, lima datun tabaka, kenapa engkau kok cengeng, dikit-dikit nangis. Gurunya mengatakan, ya bunaya, wahai anak, inilah hajaran, wala samakan, wala syajaran, walakinni ara man khalaqahun. Wahai anak-anak, semua aku tidak melihat ikan, aku tidak melihat batu, dan aku tidak melihat pohon, tapi yang aku lihat adalah siapa yang telah menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pernahkah suatu saat ketika kita hirup oksigen mengucapkan subhanallah, melihat hijaunya daun, kita masih bisa melihat dengan jernih, subhanallah. Kita dengar kicauan burung yang begitu berfungsi telinga kita, subhanallah. Berarti itu semuanya itu harusnya menjadikan iman kita bertambah. Begitupun yang kedua, makna ayat di sini itu adalah yang tersurat berupa ayat-ayat suci ini. Kalau kita baca, ini tuh lihat dibacakan, apa kita yang baca, maka ayat yang kita baca ini janji Allah adalah zadatuhum iman. Ayat ini menambahkan keimanan kita. Jadi Pak, Bu, kalau sedang galau, sedang khawatir, udah baca Quran. Terserah surat apa, ayat berapa, terserah, karena dalamnya sebagai apa? Syifa, penyembuh kegalauan kita, penyembuh sakitnya kita. Rasul mengatakan, al-mahir bil Quran, orang yang pandai, orang yang cakap, bacaannya, hafalannya, pemahamannya, pengamalan Al-Quran, maka diserahkan ma'as-safaratil kiramil barah. Allah serahkan dengan para malaikat yang mulia itu. Walladzi yata'atta wa huwa al-syam lahu ajran. Adapun orang yang terbata-bata, susah mengucapkannya karena dia sudah uzur usianya, tapi tetap dia semangat untuk belajar, memperbaiki bacaannya. Rasul mengapresiasi mereka. Lahu ajrani. Mereka mendapatkan 2 pahala. Pertama adalah pahala membaca 1 huruf 10 kebaikan, yang kedua pahala bersabar. Tapi jangan bergengsi di level kedua terus, naiki level yang pertama, al-mahir bil Quran. Karena luar biasa, posisi kita ini ditentukan akhir ayat keberapa yang kita baca. Yuqal lisahibil Quran, iqra wartaqi, baca naik, baca naik, baca naik. Waratil kama kunta taratil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Semua kata semua. Manzilah kita ini, posisi kita ini, kedudukan kita ini ditentukan akhir ayat keberapa yang kita baca. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Punya mental apa? Tawakal. Karena hidup ini bukan apa yang kita harapkan. Hidup ini bukan apa yang kita mau, bukan. Tapi hidup adalah apa yang Allah putuskan. Maka kalau nggak usah khawatir Bapak, nggak usah khawatir Ibu. Masa depan anak-anak kita Pak, masa depan istri kita Pak, itu semuanya ada di genggaman Allah
untuk diturunan. Hati-hati, jangan, itu kesombongan. Nyamalah dengan apa yang genggam. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 38, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an, ayat-ayat yang diamalkan, Allah jaminkan la khaufun 'alaihim. Apa artinya? Mereka nggak takut. Maksudnya apa takut di sini? Allah cabut ketakutan akan masa depan. Karena banyak di antara kita yang takut akan masa depan. Padahal belum terjadi, belum. Khawatir ini, takut ini, belum terjadi. Tapi orang-orang yang mengikuti Al-Quran, hidayah Allah, la khaufun 'alaihim, Allah cabut ketakutan akan masa depannya. Karena mereka yakin Allah Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Manan, Dialah yang memberi rezeki, yang memberi semuanya. Allah yang berikan. Contoh misalkan kisah Al-Khidir dengan Nabi Musa di penggalan terakhir, tentang Khidir itu mendirikan tembok yang roboh. Ya, punya siapa itu tembok itu? Punya dua anak yatim di sebuah kota. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā. Di bawah rumah tersebut ada apa? Harta karun. Ya, kira-kira harta ini punya siapa? Punya bapaknya bukan? Bukan. Harta karun kan nggak ada yang memiliki kan? Kira-kira bapak ini, bapak yatim ini kaya nggak? Saudara kaya bukan? Bukan. Buktinya apa? Rumahnya roboh, orang miskin. Tapi Allah mengatakan, Allah siapkan bagi anak yatim ini kanzun lahumā, harta temuan bagi mereka. Apa sebabnya? Wa kana abuhuma shalihah. Karena apa? Karena kesolehan orang tuanya. Allah Akbar. Bukan karena kaya, bukan. Tapi apa? Kesolehan kita apa? Kalau kita hari ini soleh, yakin anak-anak kita masalah materi, finansial, Allah jamin. Tapi kalau hari ini ayahnya, maaf istrinya atau ibunya nggak ada kesalahan sedikit pun, maka nggak ada jaminan. Cukup, itu sudah cukup sekali kesalahan kita sebagai ayah, sebagai ibu. Insya Allah jaminannya adalah ya kayak tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki anak-anak kita ini dari jalan yang tidak terduga-duga. Ini mental. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu yang tiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang tiga ini dibuktikan dari ibadah individual. Apa ibadah kita? Ibadahnya salat. Alladzina yuqimuna shalah. Buah dari takut, dekatnya kita dengan Quran dan kencangnya jiwa tawakal kita ditumpahkan ibadah salat individual kita berupa apa? Iqamatus shalah, mendirikan salat. Alladzina yuqimuna shalah. Salat ini sebagai apa? Fungsinya banyak sekali. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang berfungsi ini akan bisa mencegah diri kita ini dari kekejian dan kemungkaran. Sebaliknya, mohon maaf, kalau kita masih bermaksiat berarti salatnya mandul, nggak berfungsi. Ya sering SMJ itu, salat terus masih hati-hati. Tapi salatnya berfungsi, hanya mengerjakan. Yang diminta apa? Mendirikan. Maksudnya apa? Berfungsi salatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, salat sebagai apa? Pembersih. Ya kayak sabun. Bapak di sini, ibu di sini, mohon maaf, mandi berapa kali dalam sehari? 2 kali ya. Ada nggak yang seharinya 5 kali? Ada nggak? Nggak ada. Kira-kira apa kalau bapak mandi 5 kali sehari, bersih nggak? Apalagi berkali-kali mandinya. Ini masalah salat kita. Yang wajib 5 saja, itu sudah luar biasa. Ada nggak setiap kali umur kita ini? Nggak ada. Apalagi kalau kita tambahkan yang lainnya. Sholat syuruhnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, tahiyatul masjidnya, itu berapa sholat, berapa kali mandi kita ini, tersisa nggak kotoran itu? Allahu Akbar. Jangan pelit untuk sholat. Ya, apalagi di Ramadan, di mana pahala sunnah Allah naikkan dengan pahala yang wajib selevel itu. Yang wajib naikkan lagi dengan angka yang terhingga. Itu baru sholat, belum yang lainnya. Baik, wayuqimuna as-shalah. Begitu sholat berfungsi sebagai apa? Penggugur dosa-dosa kita. Coba katakan di sini, yang nggak punya dosa katakan. Nggak ada. Yang merasa dosa sedikit, nggak ada. Yang merasa dosa iman kebaikannya, nggak ada juga. Jadi gimana kita nih? Termasuk saya juga berani. Begitu banyak dosa-dosa sejak usia bayi sampai sekarang, kira-kira berapa nih dosa kita ini? Rasul mengatakan, Innal 'abda
Idza qama ila shalah, seorang hamba ketika beliau salat berdiri ketika saat ayat tersebut, Allahu Akbar ketika berdiri, apa yang terjadi? Utiya bidunubihi ala ra'sihi wa atihi. Allah tuh dosa kita di atas kepala dan pundak kita. Bayangkan kalau dosa kita ini berbentuk mic ini, kira-kira berapa mic yang ditumpuk? Dosa mata, dosa telinga, dosa jari ketika kumpuli temannya di WhatsApp dan sebagainya. Hati-hati itu. Ditumpuk semua dosa-dosa kita. Di mana? Di atas kepala dan dua pundak kita. Alhamdulillah nggak berwujud. Banyak nggak berwujud, berat sekali. Karena banyak. Tapi Rasul mengatakan, menghibur kita dengan salat itu. Fakullama raka'a wa sajada. Ketika kita rukuk atau sujud, tasaqarat anhu, maka dosa yang banyak tadi berguguran seiring dengan rukuk dan sujud kita. Allahu Akbar. Nikmat salatnya. Kenapa? Sebagai pengukur dosa. Maka Ibnu Qayyim mengatakan hadis tersebut berkomentar, kalau demikian, perpanjang rukukmu, perlama sujudmu sebanyak dosa-dosamu. Kalau kita yakin begitu banyak dosa kita, perpanjang rukuknya, perlama sujudnya. Tapi tetap ya Pak ya, kalau berjamaah ikuti imam, jangan langsung sendiri. Kata Ustaz Jawa tadi harus sama, kata sujud, terus yang lain udah salam. Jangan, karena ketika yang berjamaah adalah ju'ilal imam liyutamma bihi. Ikuti. Jadi kalau praktek silakan di sholat munfarid, tahiyatul masjidnya, kemudian ba'da silakan perpanjang rukuk dan sujudnya. Tapi ingat, kami tahu di lapangan sering kita ini numpuk di sujud akhir. Ya, lama sudah gitu. Itu nggak ada dalilnya Pak. Nggak. Karena umum hadisnya Rasul mengatakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi fa huwa sajidun. Posisi dan kesalahan hamba Rabbnya ketika sujud manapun. Kalau bisa durasinya sama Pak. Sujud pertama, pertengahan, terakhir sama semuanya. Karena nggak difokuskan di syariat. Keberkatan bukan hanya di akhir, bukan. Semua sujud. Fa'aksir fi du'a, perbanyak doa. Baik, terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun. Hebatnya salat dinilai sewat apa kita bersedekah. Kalau sedekahnya masih berbunyi kling, itulah nilai salat kita. Tapi kalau sedekahnya blok sama dompetnya, ternyata nggak bisa. Dompet nggak isinya sama aja. Itulah salat kita. Karena mohon maaf Bapak Ibu, yang kita miliki adalah yang telah kita keluarkan. Mohon maaf, yang tersimpan di dompet Bapak Ibu itu bukan milik kita. Beli makanan, beli minuman, jadi apa? Jadi kotor. Beli pakaian, beli kendaraan, tabrakan jadi orang terbuang semuanya. Wa ma anfaqta, apa yang ada punya kita infakkan, itulah yang kita miliki. Silakan cek. Kira-kira besaran yang mana? Yang kita keluarkan atau yang masih tersimpan? Jujur. Yang masih tersimpan. Ya, udahlah hari ini yang terakhir. Jor-joran borosnya sedekahnya ya, kita bantu umat Islam, kita bantu masjid ini. Insyaallah keluarga kita dan siapa lagi? Ya, insyaallah. Yang Bapak Ibu keluarkan, insyaallah tidak akan pernah mengurangi harta. Mana kasal sedekah min mal, enggak akan berkurang harta kita ini. Enggak ada cerita orang yang rajin sedekah, rajin zakat, rajin miskin, enggak ada. Justru yang pelit lah, yang pahit. Allahu Akbar. Insyaallah berkah. Ini yang kita jemput nanti. Jangan sampai menyesal, ya. Misalnya apa? Ketika itu di surah Munafiqun yang terakhir, laula akharatani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kau akhirkan ajalku 1 detik aja. Emang ngapain? Fasaddaq, aku mau sedekah ya Allah. Karena dulu saya masih berat gitu kan. Hari ini baru tahu baru sadar. Enggak bisa. Kalau sudah pasti ajalnya, walaupun 1 detik kita mundur, kan bisa sedekah sedetik. Bisa kan? Yang klik aja di backingnya, selesai kan? Tapi sesederhana itu pun nggak bisa. Maka kalau nyesel sekarang, nyesel urusan nggak sedekah. Setiap pagi ini malaikat datang mendoakan kita, Allahumma a'ti munfiqan khalaqani, Allah berikan keberkahan, kemudahan bagi orang yang bersedekah. Tapi yang masih nahan-nahan, masih mikir-mikir gitu kan ya, mikir-mikir akhirnya bekerja masak, mereka menikmatin tidak. Maka malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalaqani, Allah berikan kebinasaan bagi orang yang menahan-nahan. Nauzubillah. Insya Allah penghasilan kita begitu banyak. 1 juta yang kita miliki hari ini, kita infakkan 1 juta, berapa sisanya? Hah? Berapa siapa? 700 juta, itu sisanya. Yakin ya? Al-Baqarah 261 silakan baca. 1 juta yang kita miliki, kita infak 1 juta lagi, berapa sisanya lagi? 700 juta. Yakin kan? Itu Allah menjamin. Itu pahala sedekah di luar Ramadan. Masuk Ramadan, lain lagi ya.
Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Libatkan lagi sampai angka yang tak terhingga. Allahu Akbar. Baik, mudah-mudahan 5 kata yang bisa kita miliki, ujungnya insya Allah dipastikan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Ada 3 reward yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki 5 kata ini. Yang pertama adalah lahum darajatun 'inda rabbihim, Allah tempatkan mereka pada derajat yang paling mulia di sisi Allah SWT. Yang kedua, wa maghfirah, diampunkan dosa-dosanya. Yang ketiga, wa rizqun karim, berupa surga dari Allah, mereka dapatkan di tempat tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum. Kita terima doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.